Lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram pada kitabul At'imah, kitab tentang makanan, dan kita sudah sampai pada hadis 1340. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abdurrahman bin Uthman al-Qurasyi, ini tertulis al-Qurasyi salah, maksudnya al-Qurasyi radhiyallahu anhu, anna tabiban, bahwasanya ada seorang dokter, sa'ala, telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anid difda' atau difdi', tentang kata, yaj'aluha, yang dia akan meletakkan kata tersebut, fi dawain, dalam satu obat, ya, jadi untuk berobat, untuk mengobati orang. Fanaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, an qatliha, dari membunuh kata. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya termasuk yang diharamkan dalam Islam adalah apa? Kata. Jadi kata ini haram untuk dimakan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kata. Sementara kalau seseorang makan kata, dia harus apa? Membunuh dulu, karena tidak mungkin dimakan hidup-hidup, pasti akan disembelih atau akan dimasak dulu. Maka ketika dilarang untuk dibunuh, ini menunjukkan dilarang untuk dimakan. Karena itu dalam masalah ini ada dua kaidah yang dibuat oleh para ulama. Kaidah pertama, setiap hewan yang dilarang oleh Nabi untuk dibunuh, maka berarti hukumnya apa? Haram. Kaidah yang kedua, setiap hewan yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh, hukumnya juga haram. Dilarang untuk dibunuh haram, ini sudah masuk akal. Karena kalau kita makan harus dibunuh dulu. Nah sekarang kenapa disuruh untuk dibunuh juga haram? Karena kalau sesuatu itu disuruh oleh Nabi untuk dibunuh, sementara dia itu halal, maka berarti pasti akan menyebabkan kemubazziran. Misalnya tikus, halal misalnya, kita disuruh membunuh tikus, nah menyebabkan tikus ini jadi tidak bisa dimakan karena jadi bangkai, jadi mubazir. Kalau seandainya tikus itu halal. Nah karena itulah setiap yang disuruhkan oleh Nabi untuk dibunuh, misalnya anjing, dulu di awal-awal Islam disuruh untuk membunuh, tapi kemudian tidak. Kemudian tikus, kemudian ular, kemudian kalajengking, dan semuanya. Ya ini adalah termasuk hewan-hewan yang diharamkan kita untuk memakannya karena sudah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhnya. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, anna tabiban, bahwasanya ada seorang dokter. Ini menunjukkan bahwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada ilmu kedokteran dan bahwasanya ilmu kedokteran itu tidak dilarang oleh Islam. Islam menyuruh kita, mengajari kita untuk berdoa kepada Allah ketika sakit, tetapi bukan berarti tidak boleh kita pergi ke dokter, tanya kepada pakarnya, kepada ahlinya supaya diberi obat, tidak. Ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berobat. Sehingga ini secara tidak langsung perintah dari Nabi juga supaya kita pergi ke dokter kalau kita sakit. Karena mereka adalah pakarnya ya dalam masalah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Demikian juga diriwayatkan oleh yang lain-lain. Innallaha, sesungguhnya Allah, haitsu khalaqad da, ketika menciptakan penyakit, khalaqad dawa, juga menciptakan obat. Fatadawaw, maka berobatlah kalian. Dan kita tahu bahwasanya pakar obat adalah para dokter. Nah, berarti ini secara tidak langsung perintah untuk pergi ke dokter. Tidak ada masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita satu aja. Tidak boleh kita berobat dengan sesuatu yang haram. Innallaha, sesungguhnya Allah, anzalad da, menurunkan penyakit, wad-dawa, juga menurunkan obat. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan likulli da'in, untuk setiap penyakit, dawaan, ada obatnya. Fatadawaw, maka berobatlah kalian, wala tadawaw biharam, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda, sahih maknanya. Nah maka karena di sini ini dokter ini bertanya tentang kata dan kata itu diharamkan dalam Islam,
maka Rasulullah melarang kata ini untuk diletakkan di dalam obat. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Faedah yang kedua, apa fadilah ad-difda' atau ad-difdi'? Ini dalnya boleh dibaca dua, da di fathah boleh, di kasrah juga boleh, tapi yang lebih fasih adalah di kasrah, ad-difdi'. Fadilahnya kata adalah disebutkan di dalam kitab Sunan, meskipun sanadnya dhaif tetapi maknanya bisa sahih. La taqtulu, janganlah kalian itu membunuh ad-dhafadi', kata-kata. Fa inna naqiqahunna, karena sesungguhnya suara kata, tasbih adalah tasbihnya kata. Hadis riwayat Imam Nasa'i dari Ibnu Umar, kata Syekhul Albani, ini sahih kecuali apa yang tertulis baina qausain, di antara dua kurung, maka dhaif, maka derajatnya dhaif. Nah, tadi yang tertulis dalam dua kurung adalah kata ini. Fa inna naqiqahunna tasbih. Suara kata adalah tasbih. Ini dhaif ya. Tapi kalau kalimat pertama la taqtulud dhafadi', jangan membunuh kata, ini adalah sahih. Tapi tadi saya katakan bahwasanya meskipun hadis ini dhaif, maknanya bisa sahih. Kenapa? Mari kita lihat tafsir Ibnu Abi Hatim. Ini adalah satu kitab tafsir yang isinya adalah riwayat-riwayat dari para ulama kita. Sehingga tafsir ini hanya menyebutkan riwayat-riwayat perkataan para ulama, perkataan Nabi SAW, juga perkataan para sahabat dan yang lain-lainnya. An Sufyan ats-Tsauri, dari Sufyan ats-Tsauri, ini seorang ulama ahli hadis, radhiyallahu anhu, qala, siyahu kulli syai', teriakannya segala sesuatu adalah tasbihuhu, adalah tasbihnya, illal himar, kecuali apa? Keledai. Jadi keledai saja yang apabila berteriak itu bukan tasbih. Tapi anjing berteriak maka tasbih. Katak berteriak yaitu bersuara, tasbih. An-nahl, lebah, ini suaranya tasbih. Ini menurut Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ini meskipun memang bukan dalil ya, karena perkataan ulama bukan dalil, tetapi bisa jadi ini Sufyan ats-Tsauri mengambil dalil dari kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 44. Allah mengatakan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Tasbih kepada Allah langit-langit yang 7 dan bumi dan semua yang ada di dalam langit-langit dan bumi, termasuk kata wa in min syai'in, dan tidak ada segala sesuatu illa yusabbihu bihamdih, kecuali tasbih dengan memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak paham bagaimana tasbihnya. Nah, bisa jadi ini dalilnya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah bahwasanya kata dan sebagainya semuanya yang berteriak, bersuara, ini adalah apa? Tasbih. Sudah selesai Kitabul At'imah sebagai bab muqaddimahnya, kemudian kita lanjutkan masih Kitabul At'imah tapi bab baru. Faqala rahimahullahu ta'ala babus saidi wadz-dzaba'ih. Bab as-saidi, buruan, wadz-dzaba'ih, dan sembelihan-sembelihan. Jadi bab ini akan bicara tentang bagaimana cara berburu menurut syariat Islam supaya buruannya halal, dan juga bagaimana cara menyembelih supaya halal sembelihan kita, dan apa saja sembelihan yang diharamkan di dalam Islam. Hadis 1346. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa ittakhadha, memelihara, kalban, seekor anjing, illa, kecuali kalba masyiatin, anjing untuk ternak, maksudnya untuk menjaga ternak, au saydin, atau untuk berburu, au zar'in, atau untuk tanaman, maksudnya untuk menjaga tanaman, maka barang siapa yang merawat anjing selain tiga ini, intaqasa, berkuranglah, min ajrihi, dari pahalanya, kulla yaumin, setiap hari, qiratun, satu qirat pahala. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya
Diperbolehkan di dalam Islam kita memburu-buruan dengan apa? Anjing. Tetapi syaratnya harus dilatih dulu. Kalau tidak dilatih, tidak boleh. Nah, anjing itu sudah dikatakan terlatih apabila dia tidak akan menangkap kecuali kalau disuruh. Kalau tidak disuruh, dia tidak menangkap. Misalnya, ini ada buruan lewat, tapi dia tidak dikirim, tidak disuruh untuk menangkap, dia nggak akan menangkap. Karena dia hanya pekerja, sehingga dia tidak akan menangkap kecuali setelah disuruh oleh majikannya. Syarat yang kedua, dia kalau menangkap buruan, dia tidak memakan sama sekali. Dia hanya menangkap saja, karena dia hanya disuruh, diberikan kepada majikannya. Nih, hasilnya sudah sampai. Nanti kalau majikannya dia baik hati, dia akan diberikan sebagiannya. Ya, misalnya dipotongkan kakinya atau apa, dikasihkan kepada si anjing ini. Nah, maka ini adalah tanda-tanda bahwasanya anjing itu sudah terlatih. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat Al-Ma'idah, ayat yang keempat, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul, katakanlah wahai Nabi, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian segala yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan juga hewan-hewan yang bisa melukai yang kalian telah ajari. Maksudnya hewan-hewan buas yang telah kalian ajari. Mukallibin, kalian mengajari mereka. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yaitu kalian ajarkan kepada mereka sebagian ilmu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian, diajari berburu. Fakulu, maka makanlah, mimma amsakna 'alaikum, dari buruan yang mereka tangkap untuk kalian. Wal kurusmallahi 'alaihi, dan sebutlah nama Allah atasnya. Maksudnya ketika melepas buruan itu hendaklah kita membaca bismillah. Nah, maka ini adalah syarat-syarat apabila kita berburu supaya hasil buruan kita halal apabila kita berburu dengan anjing pemburu. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya ittakhadha kalban, memelihara anjing, hukumnya apa? Haram. Karena memelihara anjing itu menyebabkan pahala kita jadi berkurang setiap hari. Satu qirat. Satu qirat itu berapa? Seperti gunung yang gede. Nah, berarti pahala kita banyak sekali yang berkurang. Padahal apakah pahala kita dalam satu hari bisa sampai segunung yang gede? Kita tidak tahu, ya, karena pahala itu masalah yang gaib. Nah, kalau pahala kita tidak sampai segunung gede, berarti kita bangkrut ini. Pahala baru sedikit, tapi harus terkurangi pahala satu qirat. Karena itu ini jelas menunjukkan bahwasanya merawat anjing, memelihara anjing hukumnya haram. Ini hukum asal, tidak boleh memelihara anjing sama sekali. Meskipun itu anjing hias, tidak boleh. Kalau kucing silahkan, ya. Tapi kalau anjing tidak boleh. Faedah yang kedua, di sini Rasulullah SAW hanya memperkecualikan 3 anjing yang boleh dirawat, dipelihara. 1, kalba masyiyah, anjing untuk keperluan menjaga ternak. Karena zaman dulu ternak ini khawatir kalau diserang oleh serigala dan sebagainya, ini perlu ada anjing untuk menghalau serigala-serigala tersebut. Yang kedua, ausaidin, untuk berburu tadi. Yang ketiga, ausar'in, untuk menjaga tanaman. Karena kalau tanaman tidak dijaga anjing, bisa jadi di malam hari diserang oleh hewan-hewan yang masuk ke tanaman tersebut. Maka inilah 3 yang diizinkan oleh Nabi SAW, sehingga disepakati oleh para ulama 3 ini diperbolehkan. Kalaupun ada yang menyelisih, itu pendapat yang dhaif, karena ini adalah hadisnya sahih. Selain dari 3 ini, apakah masih ada yang diperbolehkan? Nah, ini baru diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya, anjing untuk menjaga rumah, boleh atau tidak? Sebagian ulama berpendapat boleh. Kenapa? Karena kalau untuk menjaga tanaman saja boleh, menjaga ternak saja boleh, apalagi menjaga manusia, menjaga rumah. Rumah itu kan di dalamnya ada manusia, maka lebih boleh lagi. Mana lebih utama derajatnya, ternak atau manusia? Manusia. Berarti ini boleh. Ini alasan yang masuk akal. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Alasannya apa? Karena di masa Nabi SAW juga sudah ada rumah, juga sudah ada manusia, tapi Nabi tidak mengizinkan. Seandainya itu diperbolehkan, pasti akan disebutkan juga oleh Nabi SAW.
Ini juga alasan yang masuk akal. Karena itu apabila diperselisihkan pendapat seperti ini, marilah kita mengingat-ingat kaidah yang sudah sering disampaikan, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Al-khuruju keluar minal khilaf dari perselisihan pendapat mustahab adalah disukai. Maka sebaiknya tidak usah memelihara anjing meskipun untuk menjaga rumah. Nah, terus bagaimana untuk menjaga rumah kita? Menjaga rumah kita cukup dengan 1 Al-Quran dan 2 hadis Nabi SAW. Adapun Al-Quran cukup dengan surat Qul a'udzu birabbil falaq. Rasulullah SAW bersabda tentang fadilah surat Qul a'udzu birabbil falaq. Ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwadha bihil muta'awwidun. Maukah saya beritahukan kepada engkau sesuatu yang paling afdal yang dibaca oleh orang-orang yang berlindung, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Tabarani sahih. Sebagian hadis menyebutkan surat Al-Falaq saja, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, lan taqra'a syai'an, engkau tidak akan membaca sesuatu apapun juga, ablagha indallah, yang lebih sampai kepada Allah, min, daripada membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq. Surat ini sudah mencukupi dari semua surat yang lain. Riwayat Imam Nasa'i dari Uqbah bin Amir, derajatnya sahih. Nah, saya katakan surat Qul a'udzu birabbil falaq ini cukup untuk menjaga rumah. Kenapa? Mari kita lihat ayatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajari kita. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menciptakan al-falaq. Al-falaq itu waktu subuh. Berlindung dari apa? Min syarri, dari keburukan, ma khalaqa, semua yang diciptakan oleh Allah. Semua itu apa? Maling masuk, rampok masuk, jambret masuk, semua. Karena itu kalau kita mau menjaga rumah kita dari semua keburukan, maka cukup qul a'udzu birabbil falaq. Semuanya sudah tercakup, min syarri ma khalaq. Insyaallah tidak ada garong masuk rumah kita, karena sudah dibaca qul a'udzu birabbil falaq. Ini adalah Al-Qur'annya. Adapun hadisnya Nabi SAW. Rasul SAW sudah mengajari kita satu doa yang juga cukup untuk menjaga rumah kita, bahkan cukup untuk menjaga seluruh harta kita, yaitu doa yang sepantasnya untuk kita baca setiap hari. Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa fadni min baini yadayya wa min khalfi. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepada engkau, al-iffata, iffah itu menjaga diri dari dosa, wal afiyah, dan sejahtera dalam hal apa? Fi dunyaya wa dini, dalam duniaku dan juga agamaku, wa ahli wa mali, dalam keluargaku juga hartaku. Rumah termasuk apa? Harta. Nah, kita sudah minta kepada Allah diberi afiah dalam rumah kita. Udah cukup ini. Masih ada kelanjutannya sebenarnya. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah auratku, wa amin rawati, dan amankanlah rasa takutku, wahfadni min baini yadayya wa min khalfi, jagalah aku dari depan dan dari belakang, wa an yamini wa an shimali, dari kanan dari kiri, wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti, dan juga dari atas, dan aku berlindung kepada engkau dari diserang dari bawah. Ini hadis riwayat Bazzar dari Ibnu Abbas, derajatnya sahih. Nah, maka setiap hari kita membaca Al-Falaq, membaca doa ini sudah cukup, insyaallah rumah kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu membawa atau memelihara anjing penjaga rumah. Faedah berikutnya. Anjing, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal, disuruh oleh Nabi untuk dibunuh. Ini di awal-awal Islam. Tapi akhirnya oleh Nabi SAW tidak lagi disuruh untuk dibunuh kecuali satu, anjing yang hitam total. Maka ini masih disuruh oleh Nabi SAW untuk membunuhnya. Hadis sahih
Riwayat Imam Muslim. Afwan, riwayat Imam Ahmad. Al-kalbul aswadu, anjing yang hitam itu, al-bahim, itu adalah syaitan, itu adalah setan. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, laula annal kilaba ummatun minal umam, seandainya anjing itu tidak termasuk umat-umat, maksudnya tidak termasuk umat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, la amartu biqadliha, sungguh aku suruh untuk membunuh anjing, kulliha, semuanya. Faqtulu, maka bunuhlah, minha, dari anjing-anjing itu, al-aswadal bahim, yang hitam total saja. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Mughaffal, sahih. Tapi kalau warnanya campuran, ada hitam, ada yang lain warna lain, maka tidak termasuk yang dibunuh. Kalau hitam total, maka ini apa? Disuruhkan untuk dibunuh. Alasannya tadi, dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, itu adalah syaitan. Ada yang punya anjing hitam, Pak, di sekitar kita? Kalau ada, dibunuh. Kalau nanti disuruh bayar gimana, Pak? Oh, ini mahal, harganya 10 juta saya beli dulu. Nggak mau bayar. Nah, maka kalau disuruh bayar, ini hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa ahadun, apabila datang seseorang, yatlubu tsamanal kalbi, minta harganya anjing, minta ganti rugi karena sudah kita bunuh. Famla kaffahu turaban, maka penuhilah telapak tangannya dengan debu, dengan tanah." Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas, sahih. Bayar 10 yuta, ya, carokkan tanah 10 yuta. Ini kalau mengamalkan hadis ini, Pak. Hadisnya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah, di tengah-tengah kita tidak ada anjing hitam. Kalau ada anjing hitam, itu ada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhnya. Hadis berikutnya 1347. Qala rahimahullah, wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila arsalta, engkau lepas, kalbaka, anjingmu, maksudnya anjing pemburu, falqurismallah, maka sebutlah nama Allah, yaitu membaca bismillah. Fa in amsaka alaika, maka jika dia itu menangkap untukmu, maksudnya menangkap buruan untukmu, fa adraktahu hayyan, lalu kamu masih mendapati buruan tersebut masih hidup, fazbahhu, maka sembelihlah buruan itu, baru halal. Wa in adraktahu, tapi apabila engkau mendapati buruan tersebut qad qutila, telah terbunuh, walam yu'kal minhu, tetapi belum dimakan sedikit pun oleh si anjing tadi, fakulhu, maka makanlah buruan tadi, halal, meskipun sudah mati. Wa in wajadta, dan jika engkau mendapati ma'akal bika, bersama anjingmu, kalban ghairahu, ada anjing lain selain itu, wa qad qutila, tetapi buruan itu setelah dibunuh, fala ta'kul, maka janganlah kamu makan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu, ayyahuma qatalahu, siapa di antara dua anjing tadi yang setelah membunuhnya. Wa in ramaita, jika engkau melempar, sahmaka, anak panahmu, falqurismallah, maka sebutlah nama Allah. Fa in ghaba anka yauman, apabila dia buruan tadi lenyap darimu satu hari, falam tajid, lalu kamu tidak mendapati, fihi, pada buruan tadi, illa, kecuali, athara sahmika, bekas dari anak panahmu, fakul, maka makanlah, in syi'ta, jika engkau mau. Wa in wajadtahu, dan jika engkau mendapati buruan tadi ghariqan, tenggelam, fil ma'i, di dalam air, fala ta'kul, maka janganlah kamu makan buruan tersebut. Muttafaqun alaih, wa hadza lafdhu Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apabila kita berburu dengan menggunakan anjing pemburu, maka ada 3 syaratnya supaya buruan tadi, hasil buruan tadi halal. Syarat pertama, idza arsalta, apabila kamu lepas. Maka kalau anjing pemburu ini mencari buruan sendiri, maka tidak halal ini buruan. Harus kita lepas. Kita lihat ada buruan, kita lepas, bismillah. Nah, maka ini halal. Sehingga kalau dia melihat sendiri, sementara kita tidak melihat, kemudian dia pergi sendiri,
maka dia mendapatkan buruan tersebut, maka ini haram untuk kita makan. Tapi ketika dia lepas tadi, ketika dia pergi, sementara kita tidak melihat buruan, supaya halal, bagaimana caranya? Ya, kita bismillah. Karena ketika kita bismillah sama dengan kita sudah apa? Meniatkan untuk melepasnya. Kita melihat anjing kita berjalan atau lari, ini berarti tandanya dia melihat buruan. Nah, maka supaya halal langsung kita baca bismillah. Saya lepas bismillah. Nah, maka dengan niatan kita untuk melepasnya dengan mengucapkan bismillah, ini sudah dianggap sudah arsalta, sudah melepas. Syarat yang kedua, fadhkurismallah, sebut nama Allah, bismillah. Kalau tidak bismillah, enggak halal. Karena itu jangan lupa untuk membaca bismillah. Sama dengan menyembelih kurban, ya, kita harus bismillah. Tidak bismillah, tidak halal. Kecuali dalam mazhab Syafi'i. Karena kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya bismillah itu hanyalah sunnah, tidak wajib. Tapi tiga mazhab yang lain semuanya mengatakan hukumnya adalah apa? Wajib. Sehingga tidak boleh kita sengaja untuk meninggalkan bismillah tersebut. Syarat yang ketiga, amsaka alaika, dia menangkap buruan tadi untuk engkau, sehingga berarti tidak dimakan sama sekali. Kalau sudah dia makan sebagiannya, misalnya dicaplok ininya lehernya, kemudian dia makan, ya, dia ambil daging lehernya, nah, maka ini sudah tidak halal lagi untuk kita makan. Tapi kalau sekedar menggigit lehernya saja sampai akhirnya dia mati karena tidak bisa bernafas lagi, tapi masih utuh ini badannya, tidak berkurang sedikit pun, nah, maka ini adalah halal. Tiga ini yang syarat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi meskipun demikian, ada dua kondisi yang menyebabkan buruan tersebut menjadi tidak halal. Meskipun tiga syarat tadi sudah terpenuhi. Apa dua kondisi tersebut? Kondisi yang pertama, wa in wajadta ma'a kalbika kalban akhar wa qad qutila fala ta'kul. Kalau kita mendapatkan buruan tadi ternyata didekati oleh dua anjing pemburu. Yang satu anjing kita, satu anjing milik siapa nggak tahu. Nah, maka di sini hukumnya buruan tadi menjadi haram. Kenapa? Karena ada kemungkinan yang membunuh buruan tadi adalah apa? Anjing yang kedua. Sementara anjing yang kedua kita belum membismillahi dan kita tidak melepasnya. Nah, maka syarat-syarat untuk anjing kedua ini belum ada padanya, sehingga menyebabkan hukumnya adalah haram untuk dimakan. Meskipun ada kemungkinan yang membunuh tadi adalah anjing kita, tapi kan ada kemungkinan yang membunuh adalah anjing kedua. Nah, maka di sini berlaku kaidah yang ditulis oleh para ulama. Mereka mengatakan, idza ijtama'a al-halal wal haram ghullibal haram. Apabila berkumpul halal dan haram, maka dimenangkanlah yang apa? Haram. Ini ada buruan, berkumpul padanya dua anjing. Anjing kita sudah kita bismillah, sudah memenuhi syarat, berarti halal ini buruan. Tetapi berkumpul padanya juga anjing yang kedua, yang kita belum bismillah dan sebagainya. Nah, maka ini berarti haram. Nah, maka yang halal dan haram kalau berkumpul seperti ini, dimenangkanlah yang haramnya. Kondisi yang kedua, tapi ini kondisinya kondisi untuk panah, berburu dengan panah. Rasul mengatakan, apabila buruan itu sudah kamu panah tapi kemudian lenyap, maka kalau tidak kamu dapati kecuali bekas panah, maka silahkan makan, gak ada masalah. Meskipun sudah 1 hari atau 2 hari, gak ada masalah. Yang penting belum busuk. Tapi kalau sudah busuk, maka tidak boleh dimakan lagi karena busuk termasuk khaba'ith. Nah, beliau mengatakan, wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i fala ta'kul. Tapi kalau ternyata kita dapati dia masuk ke dalam air, terbenam dalam air, jangan kamu makan. Kenapa? Lagi-lagi sebabnya sama. Ada kemungkinan matinya karena anak panah kita. Ada kemungkinan matinya karena air, tenggelam oleh air. Nah, berarti ijtama' al-halal wal haram. Halal dan haram berkumpul, dimenangkanlah yang haram, maka tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Dan apabila ada pembahasan maka diperbolehkan.